Oke, jadi pada saat itu posisinya Mbak Dina ini nggak tahu ya, Nggak tahu, bayi itu kemudian dijual. nggak tahu sama sekali. Pada saat itu kenapa nggak kepikiran mungkin semacam ke Dinsos, bahwa mungkin ada ketidaksanggupan dari Mbak Dina dengan pasangan pada saat itu untuk merawat bayi tersebut? Karena saya tidak tahu cara jalannya ke Dinsos itu. Perjalanan Mbak Dina pada saat itu untuk pada akhirnya menemu Bu Menu ya, dan menyerahkan bayi Mbak Dina pada saat itu seperti apa? Awalnya saya itu mencari dokter di salah satu sosial media, dan lalu Novi itu menawarkan untuk mengadopsi bayi saya. Lalu saya ajak ketemu biar saya yakin juga orangnya benar apa tidak. Ketemu di mana pada saat itu Mbak Dina? Di kos Di kos-kosannya Mbak Dina? Ya. Di mana itu kotanya? Surabaya. Di Surabaya. Ya. Oke, selanjutnya? Lalu saya udah ketemu orangnya, saya yakin kalau dia orang baik, dia orang benar. Terus nantinya saya juga akan bertemu lagi sama anak saya. Tapi ternyata itu anak saya dijual. Bulan apa itu Mbak Dina komunikasi dengan Mbak Novi? Oktober kurang lebih. Oktober Iya, tahun Mbak. ini ya. Ya, Pada saat itu Novi ini mengakunya sebagai apa? mengaku sebagai ibu rumah tangga yang sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Dan Mbak Dina pada saat itu menemukan akun tersebut ini secara acak kah? Atau sebelumnya sudah pernah komunikasi dengan akun-akun lain misalnya? Tidak, sebelumnya itu saya dicap sama si akun tersebut untuk menawarkan diri untuk mengadopsi anak saya. Setelah ketemu di bulan Oktober, pada saat ketemu itu Mbak, usia kehamilannya berapa bulan? Kurang lebih 7-8 bulan. 7-8 bulan. Dan sekitar 1-2 bulan kemudian Mbak Dina melahirkan. Melahirkannya di Surabaya atau di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Sudah dijagakah oleh pihak Mbak Novi atau seperti apa? Tidak, saya lahiran baru dijemput bayinya. Oke, jadi mohon maaf, itu lahiran dan bayi dijemput itu di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Bagaimana ceritanya sampai pada akhirnya Mbak Dina tahu bahwa bayi itu kemudian dijual? Sebelumnya saya sudah menyerahkan bayi saya, lalu saya kembali ke kosan, dan beberapa hari kemudian saya dijemput sama Polres Kulon Progo. Oke, dijemput. Yang diinformasikan ke Mbak Dina ini apa oleh pihak Polres? Diinformasikan jikalau anak saya itu dijual. Jadi Mbak Dina ini nggak sempat komunikasi sama Bu Menu dan yang lain-lain ya? Saya hanya ketemu sekali itu waktu si Novi sama driver ke kosan saya. Itu langsung ketemu sama Bu Menu? Ya, Apa perbincangan waktu itu Mbak Dina? tidak ada, cuma Bu Menu itu mengusap perut saya aja. Ada tidak mungkin nominal tertentu ya yang kemudian diminta oleh mereka kepada Mbak Dina? Hanya ini, memberikan uang perawatan habis persalinan itu, sama uang persalinan. Berapa juta waktu itu? 7. 7 juta? 7 juta itu sudah sama uang persalinannya? Ya, Artinya persalinan itu bukan ditanggung mereka gitu ya Mbak? tidak. Semuanya Mbak Dina gitu ya? Ada semacam surat-surat yang mungkin Mbak Dina tanda tangani nggak waktu itu? Saya disuruh membuat surat pernyataan jikalau nanti bayinya tidak akan diminta lagi, begitu. Dan pada saat itu Mbak Dina memang bersedia? Iya, karena saya yakin kenapa mereka sampai seperti itu, berarti mereka sayang, begitu. Ternyata tidak. Apa yang kemudian ini muncul di pikiran dan hati Mbak Dina setelah bayi yang baru saja Mbak Dina lahirkan begitu ya, itu di depan mata Mbak Dina harus diserahkan ke orang lain untuk diadopsi begitu? Apa Mbak yang terjadi pada saat itu? Sebenarnya saya ingin merawat sendiri, tapi saya takut sama orang tua karena belum menikah gitu. Pada saat itu kekasih Mbak Dina ini ikut menemani kah atau seperti apa? Iya, sama saya. Pada saat persalinan? Iya, Oke, tapi keluarga pada saat itu nggak tahu ya? tidak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Oke, terakhir
Mbak Dina, mungkin ada yang mau disampaikan karena saya yakin Anda sebagai ibu ini juga melalui proses yang panjang ya, sampai Anda sempat terpisah dengan bayi Anda sampai akhirnya bisa kembali dan bahkan bayi Anda ini sempat dijual. Ada yang ingin disampaikan Mbak Dina? Eh, untuk semuanya aja, terutama untuk para ibu-ibu atau orang yang mungkin mengalami seperti saya, jangan percaya apa yang dilihat di sosmed, itu aja. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak waktunya sudah berkenan bercerita bersama saya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya.